Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Musyarif Atmaja dan Ibu Rida Perwitasari, kami perwakilan dari kelompok 3 ingin mereview materi sebelum UAS. Sebelumnya berikut anggota kelompok kami. Yang pertama Alimatur Rasyida dengan akhiran MPM 006, Elsa Aulia Adisti dengan akhiran MPM 086, Endah Septiani Dwi dengan akhiran MPM 141, dan Azara Syafira dengan MPM 161, dan terakhir saya Cinta Mesya Indita Marasika dengan akhiran MPM 321. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan dengan materi week ke-9, yaitu perencanaan audit dan materialitas pada prosedur audit. Untuk slide selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan definisi perencanaan audit sendiri. Perencanaan audit merupakan langkah awal dalam proses audit dan sangat menentukan pada keberhasilan audit sendiri. Di mana selama tahapnya, auditor juga mengumpulkan dan juga menganalisis informasi tentang entitas audit, menilai risiko bisnis dan juga audit, dan juga mengembangkan program audit yang terperinci sendiri. Untuk selanjutnya terdapat tujuan perencanaan audit. Tujuannya yaitu yang pertama memperoleh pemahaman yang memadai tentang bisnis dan juga industri entitas yang diaudit. Yang kedua, mengidentifikasi resiko-risiko yang mungkin berdampak pada laporan keuangan sendiri. Yang ketiga, menentukan prosedur audit yang tepat untuk mencapai tujuan audit sendiri. Dan yang terakhir, memperkirakan waktu dan juga sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan auditnya. Untuk selanjutnya tahapan perencanaan audit. Pada tahapan ini yaitu yang pertama harus melakukan menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal, di mana seperti memutuskan apakah akan menerima klien baru atau melanjutkan klien lamanya, mengidentifikasi alasan klien ingin dilakukan auditnya sendiri, dan juga memenuhi syarat-syarat penugasan yang ditetapkan oleh klien sendiri, mengembangkan strategi pada audit sendiri. Yang kedua, memahami bisnis dan juga industri klien, yaitu seperti memahami industrinya dan lingkungan eksternalnya, serta operasi dan juga proses bisnisnya sendiri, manajemen dan juga tata kelolanya, strategi dan juga tujuan klien, dan yang terakhir ukuran dan kinerja. Untuk selanjutnya tahapan perencanaan audit pada menilai resiko bisnis klien, di mana ketika menilai risiko bisnis ini yang dilakukan adalah memeriksanya dan juga memahami strategi bisnis pada yang dijalani oleh klien, dan juga menilai apakah ada resiko yang mungkin terjadi dalam bisnis klien tersebut. Dan pada terakhir tahapan perencanaan audit yaitu seperti melaksanakan prosedur analitis pendahuluan, di mana yang pertama itu harus adanya tujuan prosedur analitis ini. Pendahuluannya terdiri atas perencanaan audit yang matang dan juga memadai, memastikan auditor yang memiliki perencanaan yang harus dicapai, serta memastikan auditor memiliki informasi yang diperlukan untuk menentukan prosedur audit yang sesuai. Untuk selanjutnya pada materialitas. Materialitas sendiri merupakan ambang batas dari kesalahan penyajian yang dianggap cukup signifikan untuk memengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan sendiri. Materialitas sendiri pertimbangan auditor ini terhadap berbagai faktornya, berdasarkannya pada ukuran entitasnya, atau di mana entitas ini lebih besar memiliki umum yang ambang batas materialitas yang lebih tinggi, dan juga kompleksitas transaksi, di mana transaksi ini yang lebih kompleks umumnya memiliki ambang batas materialitas yang lebih rendah. Dan juga ekspektasi pengguna laporan keuangan sendiri, di mana pengguna laporan keuangan ini yang berbeda mungkin memiliki ekspektasi materialitas yang berbeda. Untuk slide selanjutnya yaitu prosedur audit.
Yang pertama, terdapat identifikasi risiko, di mana auditor sendiri harus memahami strategi bisnis yang telah dijalankan oleh kliennya. Yang kedua, penentuan tujuan audit dan juga sasaran audit, di mana auditor sendiri juga harus menentukan tujuan audit dan juga sasaran audit yang sesuai dengan perencanaan audit yang telah disiapkannya. Dan yang ketiga, penyiapan rencana audit, di mana auditor juga harus menyiapkan rencana audit yang sesuai dengan tujuan audit dan sasaran auditnya. Yang keempat, persiapan awal, di mana auditor juga harus menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti informasi tambahan dan juga sumber daya manusia yang diperlukan untuk melakukan auditnya. Dan yang terakhir, pelaksanaan audit, di mana perencanaan audit yang matang dan memadai ini dapat membantu auditor untuk menentukan prosedur audit yang sesuai dan juga memastikan waktu pelaksanaan dan juga biayanya sebelumnya sudah diestimasikan dengan baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait perancangan dan pengujian terhadap sistem pengendalian internal dalam audit. Masuk ke tujuan pengendalian internal. Pengendalian internal adalah suatu tindakan yang mengawasi dan mengontrol suatu sumber daya berwujud ataupun tidak berwujud untuk mencapai suatu tujuan untuk mencegah terjadinya penggelapan atau adanya kecurangan atau fraud. Nah, menurut Ahrens et al., terdapat 3 tujuan utama dalam pengendalian internal yang efektif, yaitu yang pertama adalah reliabilitas pelaporan keuangan. Manajemen memikul tanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan secara wajar sudah sesuai dengan persyaratan pelaporan seperti prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua yaitu efisiensi dan efektivitas operasi, mendorong pemakaian sumber daya secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran perusahaan. Tujuan yang paling penting dari pengendalian ini adalah untuk pengambilan keputusan. Auditor diharuskan mendapatkan informasi keuangan dan keuangan yang akurat tentang operasi perusahaan. Yang ketiga yaitu ketaatan kepada hukum dan peraturan. Section 404 mengharuskan semua perusahaan publik mengeluarkan laporan tentang keefektifan pelaksanaan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Kemudian masuk ke tanggung jawab manajemen dan auditor terkait pengendalian internal. Yang pertama, tanggung jawab manajemen, yaitu bertanggung jawab kepada dewan direksi dan shareholder atas pencapaian tujuan perusahaan. Tanggung jawab tersebut tidak terlepas dari peran manajemen dalam menyusun pengendalian internal. Yang kedua yaitu merancang dan menerapkan sistem pengendalian internal yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang ketiga, memantau dan mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal untuk memastikan bahwa pengendalian internal berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang keempat, memantau terkait perubahan dalam lingkungan bisnis dan menyesuaikan sistem pengendalian internal sesuai kebutuhan. Masuk ke tanggung jawab auditor independen. Yang pertama yaitu memastikan bahwa pengendalian internal telah berjalan dengan efektif. Yang kedua, bertanggung jawab melaporkan temuan audit kepada manajemen dan dewan direksi organisasi. Yang ketiga, melakukan pengujian untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal tidak hanya dirancang dengan baik, tetapi juga beroperasi secara efektif dan meminimalkan resiko dan memastikan keandalan laporan keuangan. Yang keempat yaitu mengevaluasi efektivitas pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh manajemen terhadap sistem pengendalian internal. Komponen JOSO framework dalam pengendalian internal. Nah, komponen pengendalian internal menurut JOSO antara lain yang pertama adalah lingkungan pengendalian, merupakan landasan untuk semua komponen pengendalian internal yang membentuk disiplin dan terstruktur. Lingkungan pengendalian perusahaan mencakup sikap para manajemen dan karyawan terhadap pentingnya pengendalian yang ada di organisasi. Yang kedua ada penilaian resiko, tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis resiko-resiko yang sesuai dengan GAAP. Yang ketiga, aktivitas pengendalian merupakan kebijakan yang membantu untuk memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah digunakan untuk mencegah terjadinya kesalahan guna mencapai tujuan perusahaan. Aktivitas pengendalian meliputi A. Pemisahan tugas yang memadai, B. Otorisasi yang sesuai atas transaksi dan aktivitas, C. Dokumen dan catatan yang memadai, D. Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan, E. Memeriksa kinerja secara independen.
Yang keempat, ada informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi adalah tujuan yang digunakan untuk memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi perusahaan, serta mempertahankan akuntabilitas aktiva yang terkait. Yang kelima, yaitu pemantauan pemantauan dalam pengendalian internal ini yaitu kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh manajemen yang sifatnya berkelanjutan untuk menentukan apakah pengendalian sudah berjalan seperti yang dimaksud dan bila tidak sesuai akan dimodifikasikan jika perlu. Oke, masuk ke pengendalian internal terhadap IT. Ada dua jenis pengendalian yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Yang pertama ada pengendalian umum, yang kedua ada pengendalian aplikasi. Pengendalian umum berkaitan dengan seluruh aspek dalam fungsi IT seperti administrasi IT, pemisahan wewenang IT, pengembangan sistem, keamanan sistem informasi yang secara fisik maupun dalam jaringan atas hardware, software, dan terlebih lagi data. Yang kemudian ada backup dalam perencanaan kontingensi dalam keadaan darurat, serta pengendalian hardware. Yang kedua, diterapkan pada skala entitas mencakup semua sistem dan proses yang berkait dengan teknologi informasi dalam organisasi. Yang ketiga, bertujuan untuk memastikan bahwa lingkungan sistem informasi dan teknologi informasi secara keseluruhan beroperasi dengan efektif dan aman. Yang selanjutnya ada pengendalian aplikasi. Yang pertama, diterapkan pada pemrosesan transaksi atau aplikasi tertentu, seperti aktivitas penjualan, penerimaan kas, atau fungsi-fungsi lain dalam aplikasi bisnis. Yang kedua, bertujuan untuk mengendalikan dan memastikan keandalan, keamanan, dan integritas data dalam proses transaksi atau aplikasi yang spesifik. Yang ketiga, meliputi pengendalian atas masukan atau input, kemudian ada pemrosesan, ada keluaran atau output, serta penyimpanan dan pengembalian data dalam suatu aplikasi atau sistem. Yang keempat, ada auditor diharuskan melakukan evaluasi pada application control atas kelas transaksi maupun akun yang hendak dikurangi resiko pengendaliannya. Application control hanya akan efektif bila mana general control efektif. Yang terakhir, ada dampak infrastruktur IT terhadap pengendalian internal, yaitu yang pertama, dapat meningkatkan kompleksitas pengendalian internal. Hal ini memerlukan implementasi kontrol yang lebih canggih dan pemantauan yang lebih intensif untuk memastikan keamanan dan kepatuhan. Yang kedua, memberikan fasilitas, yaitu akses yang cepat dan mudah terhadap data dan informasi perusahaan. Namun, ini dapat menimbulkan risiko terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data jika pengendalian internal tidak diterapkan secara efektif. Yang ketiga, dapat menjadi sasaran serangan cyber dan ancaman keamanan lainnya. Oleh karena itu, pengendalian internal harus dirancang dengan mempertimbangkan risiko keamanan yang dapat mencegah serangan malware, peretasan, dan pencurian data. Yang keempat, infrastruktur IT dapat membantu organisasi untuk mematuhi peraturan dan standar yang berlaku dengan memfasilitasi pencatatan dan pelacakan yang tepat terhadap kegiatan bisnis. Yang kelima, infrastruktur IT dapat menyediakan alat dan sistem untuk pemantauan yang lebih baik terhadap aktivitas bisnis dan kinerja sistem. Data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk analisis resiko dan pelaporan yang lebih akurat kepada pihak terkait. Saya akan membahas terkait bab kertas kerja pemeriksaan dan bukti audit. Yang pertama, pengertian kertas kerja audit. Kertas kerja audit adalah catatan yang dibuat oleh auditor pada saat proses pemeriksaan berlangsung. Kertas kerja audit ini berisi prosedur pemeriksaan, informasi serta bukti mengenai pemeriksaan, dan berisi kesimpulan atas audit yang telah dilaksanakan. Kertas kerja ini dibuat pada saat awal proses audit berlangsung, hingga berakhirnya proses audit, sehingga memiliki manfaat bagi auditor sebagai pedoman untuk menelaah tindakan perbaikan yang dapat dilakukan. Jenis-jenis kertas kerja ada 3. Yang pertama ada top schedule, kedua supporting schedule, ketiga kertas kerja program audit. Selanjutnya terkait berkas pemeriksaan yang berasal dari klien. Yang pertama ada surat pernyataan berlangganan atau perwakilan klien, kedua rincian biaya penjualan, ketiga informasi biaya umum dan administrasi, keempat informasi utang, kelima rincian persediaan, keenam analisa umur piutang, ketujuh neraca saldo, dan yang terakhir rekonsiliasi bank. Selanjutnya analisa yang dibuat oleh auditor. Dalam melaksanakan tugasnya, auditor melakukan beberapa analisis untuk memberikan pendapatnya terhadap kondisi perusahaan. Berikut terdapat beberapa analisis yang dilakukan oleh auditor. Yang pertama,
melakukan analisis terhadap arus kas, keluar masuknya kas, kedua melakukan evaluasi terhadap pengendalian internal perusahaan, ketiga melakukan analisis terhadap aktiva tetap, keempat melakukan analisis terhadap neraca saldo perusahaan, kelima melakukan analisis terhadap laporan laba rugi perusahaan, keenam melakukan analisis dan pengumpulan bukti terhadap temuan yang ditemukan selama proses audit berlangsung, ketujuh menyusun laporan hasil audit yang berisi kesimpulan maupun opini. Lalu terdapat berkas yang diperoleh dari pihak ketiga. Yang pertama, konfirmasi dari bank, pelanggan, pemasok, dan pihak ketiga lainnya. Kedua, laporan dari penilai independen. Ketiga, laporan dari konsultan, pengacara, atau pihak ahli lainnya. Keempat, surat keterangan dari instansi pemerintah atau regulator. Kelima, dokumen kontrak atau perjanjian dengan pihak ketiga. Keenam, sertifikat, izin, dan dokumen legalitas lainnya dari pihak berwenang. Ketujuh, laporan pemeriksaan dari auditor lain atau tahun sebelumnya. Ada 4 tujuan penting pembuatan kertas kerja. Yang pertama, mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan auditan. Kertas kerja dapat digunakan oleh auditor untuk mendukung pendapatnya dan merupakan bukti bahwa auditor telah melaksanakan audit yang memadai. Kedua, menguatkan simpulan. Simpulan auditor dan kompetensi auditnya, pembuatan kertas kerja yang lengkap merupakan syarat yang penting dalam membuktikan telah dilaksanakannya dengan baik audit atas laporan keuangan. Ketiga, mengkoordinasikan dan mengorganisasi semua tahap audit. Pengkoordinasian dan pengorganisasian berbagai tahap audit dapat dilakukan dengan kertas kerja. Yang keempat, memberikan pedoman dalam audit berikutnya. Terdapat beberapa kriteria pembuatan kertas kerja pemeriksaan yang baik. Yang pertama, mempunyai tujuan dan menjelaskan prosedur audit yang dilakukan dengan menggunakan audit tick mark. Kedua, tidak menulis atau mengulang kembali kertas kerja pemeriksaan. Ketiga, kertas kerja pemeriksaan harus diindeks atau cross-index. Keempat, diparaf oleh orang yang membuat dan mereview sehingga dapat diketahui siapa yang bertanggung jawab. Kelima, setiap pertanyaan yang timbul pada review, notes harus terjawab. Keenam, pada kertas kerja pemeriksaan harus dicantumkan yang pertama, sifat dari pemeriksaan yang diperiksa. Kedua, prosedur pemeriksaan yang dilakukan. Ketiga, kesimpulan mengenai kewajaran pemeriksaan yang diperiksa. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait status pemilikan dan penyimpangan kertas kerja pemeriksaan. Yang pertama, hak auditor sebagai pemilik kertas kerja pemeriksaan terikat pada batasan-batasan moral untuk mencegah kebocoran data klien. Yang kedua, kertas kerja pemeriksaan tidak dapat dianggap sebagai bagian atau pengganti dari catatan akuntansi klien tersebut. Yang ketiga, bila ada pihak lain yang meminjam atau mereview kertas kerja pemeriksaan, harus ada persetujuan tertulis dari klien yang bersangkutan. Yang keempat, akuntan publik harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk keamanan kertas kerja pemeriksaannya dan menyimpan kertas kerja tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Selanjutnya ada bukti audit dan keputusan atas bukti audit. Nah, bukti audit sendiri memiliki arti bahwa dasar dari setiap audit adalah bukti yang dikumpulkan dan dievaluasi oleh auditor. Auditor harus memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengumpulkan bukti audit yang tepat dan mencukupi dalam setiap audit untuk memenuhi standar profesi. Nah, masuk ke dalam keputusan atas bukti audit, ada 4 keputusan mengenai bukti apa yang harus dikumpulkan dan seberapa banyak. Yang pertama yaitu prosedur audit yang akan digunakan. Yang kedua, berapa ukuran sampel yang akan dipilih untuk proses audit tersebut. Yang ketiga, item-item mana yang akan dipilih dari populasi. Dan yang keempat, kapan melaksanakan prosedur tersebut. Baik, selanjutnya ada jenis bukti audit. Yang pertama yaitu pemeriksaan fisik atau physical examination, yaitu inspeksi atau perhitungan yang dilakukan oleh auditor atas aktiva aset berwujud. Yang kedua ada konfirmasi yang menggambarkan penerimaan respons tertulis langsung dari pihak ketiga yang independen dan memverifikasi keakuratan informasi yang diminta oleh auditor. Kemudian yang ketiga ada inspeksi, yaitu pemeriksaan oleh auditor atas dokumen dan catatan klien untuk mendukung informasi yang tersaji atau seharusnya tersaji dalam laporan keuangan. Yang keempat ada prosedur analitis yang terdiri dari evaluasi informasi keuangan melalui analisis atas hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non-keuangan. Yang kelima ada wawancara langsung dengan klien, yaitu upaya untuk memperoleh informasi secara lisan maupun tertulis dari klien sebagai respons atas pertanyaan yang ditujukan oleh auditor. Yang keenam ada rekalkulasi yang melibatkan pengecekan atas sampel kalkulasi yang dilakukan oleh klien dan terdiri dari pengujian atas
dan perhitungan klien. Kemudian selanjutnya ada pelaksanaan ulang, yaitu pengujian independen yang dilakukan auditor atas prosedur atau pengendalian akuntansi klien. Yang terakhir ada observasi yang terdiri dari mengamati proses atau prosedur yang dilaksanakan oleh pihak lain. Selanjutnya ada proses analitikal. Proses analitikal ada 4. Yang pertama memahami industri dan bisnis klien, kemudian menilai kemampuan entitas untuk terus going concern. Lalu yang ketiga menunjukkan adanya kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan, dan yang terakhir mengurangi pengujian audit yang terinci. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab tentang kewajiban terkait kegagalan audit. Nah, pada saat ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai perubahan lingkungan hukum. Nah, kriteria untuk mengatur tindakan hukum auditor itu pasti berbeda-beda di setiap negara bagian. Maka dari itu, auditor itu harus selalu menjalankan tugas mereka dengan tingkat kehati-hatian yang wajar. Jika mereka gagal melakukannya, mereka itu dapat diberikan tanggung jawab atas kelalaian tersebut. Berikut adalah merupakan elemen-elemen yang menjadi pengaruh utama terhadap perubahan lingkungan hukum. Yang pertama ada peningkatan kesadaran para pengguna laporan keuangan akan tanggung jawab akuntan publik. Kemudian ada peningkatan kesadaran divisi-divisi SEC mengenai dengan kewajibannya melindungi kepentingan para pemegang saham. Kemudian auditing dan akuntansi semakin kompleks karena ada faktor-faktor seperti meningkatnya ukuran usaha, globalisasi usaha, dan intrik-intrik operasi usaha. Dan kemudian masyarakat juga menerima tuntutan dari pihak yang terluka melawan siapa saja yang dapat memberikan kompensasi tanpa melihat siapa saja yang salah, dan hal ini disebut dengan konsep kewajiban deep pocket. Next. Kemudian di sini ada keputusan pengadilan sipil pada beberapa kasus yang melawan akuntan publik yang telah dipuji-puji, yang telah meyakinkan para pengacara untuk memberikan pelayanan hukum berdasarkan biaya jasa yang tergantung pada keberhasilan. Kesempatan ini menawarkan keuntungan terhadap pihak yang terluka bila tuntutan berhasil dan menawarkan kerugian seminimal mungkin bila tuntutannya tidak berhasil. Kemudian ada banyak perusahaan akuntan publik lebih memilih menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan untuk menghindari biaya pengadilan yang mahal. Serta yang terakhir, pengadilan mempunyai kesulitan di dalam memahami dan menafsirkan masalah-masalah teknis akuntansi dan publik. Next. Nah, pada slide ini kita akan membahas mengenai apa sih itu perbedaan kegagalan bisnis, kegagalan audit, dan resiko audit. Kegagalan bisnis adalah situasi di mana suatu perusahaan tidak lagi dapat memenuhi kewajibannya dan tidak mampu mencapai tujuan keuangan serta operasionalnya, sehingga perusahaan tidak bisa lagi bertahan dan beroperasi dengan baik. Hal ini terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama yaitu adanya manajemen yang tidak efektif, perubahan kondisi pasar, dan adanya persaingan yang lebih ketat, serta kondisi ekonomi sudah tidak mendukung. Nah, hal ini bisa menyebabkan kebangkrutan terhadap bisnis tersebut. Kemudian ada kegagalan audit. Kegagalan audit adalah situasi di mana ketika auditor mengeluarkan opini audit yang salah karena gagal memenuhi persyaratan standar audit. Dan resiko audit adalah resiko di mana auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan yang disajikan adalah wajar, sedangkan dalam kenyataannya laporan tersebut disajikan salah secara material. Next. Baik, kita lanjutkan, yaitu ada konsep hukum yang mempengaruhi kewajiban. Yang pertama ada konsep orang yang bijak. Standar kemahiran atau JUCAR ini sering disebut sebagai konsep orang yang bijak, di mana dikemukakan oleh Glowley on charts sebagai berikut. Setiap individu yang memberikan jasa kepada orang lain wajib bekerja dengan hati-hati, teliti, dan sungguh-sungguh. Dalam pekerjaannya yang membutuhkan keahlian khusus, seorang yang menawarkan jasanya diharapkan memiliki tingkat keahlian yang sama dengan profesional lainnya di bidang tersebut. Jika ternyata keahlian tersebut tidak sesuai dengan yang dijanjikan, maka dia dapat dianggap sebagai penipu. Namun, setiap orang atau ahli dapat melakukan kesalahan. Tanggung jawab terletak pada kecerobohan, niat buruk, dan kesalahan dalam penilaian.
Next. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada kewajiban atas tindakan pihak lain. Jika terdapat tuntutan perdata, para pemegang saham atau rekan bertanggung jawab bersama-sama atas tindakan yang diambil oleh setiap pemilik. Mereka juga bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang mereka percayai sesuai dengan hukum perusahaan. Ada pun 3 kelompok auditor yang paling mungkin diandalkan. Yang pertama yaitu ada karyawan, ada KAP lain yang ditugaskan, dan spesialis teknis yang dihubungi. Kemudian yang terakhir ada tidak adanya komunikasi istimewa. Nah, menurut hukum adat atau common law, akuntan publik tidak memiliki hak untuk menyembunyikan data maupun informasi dari pengadilan dengan mengatakan bahwa data tersebut adalah rahasia. Namun, pada beberapa negara bagian, komunikasi tersebut termasuk rahasia jika terjadi. Dalam negara bagian yang memiliki UU komunikasi rahasia, seorang akuntan publik itu dapat menolak untuk bertindak. Next. Nah, pada saat ini kita akan membahas mengenai kewajiban terhadap klien. Kebanyakan tuntutan terhadap akuntan publik itu berasal dari klien dengan klaim yang beragam seperti kesalahan dalam menyelesaikan kontrak yang tidak mematuhi tanggal yang disepakati, kemudian ada pembatalan proses audit yang tidak bertanggung jawab, kegagalan dalam mendeteksi kecurangan, dan pelanggaran terhadap syarat-syarat audit yang menyangkut kerahasiaan. Nah, kantor akuntan publik itu biasanya dapat menggunakan 1 atau 4 kombinasi dari pembelaan bila ada tuntutan hukum dari klien. Yang pertama yaitu tidak ada tugas yang harus dilaksanakan. Maksudnya bagaimana tidak ada kewajiban ini? Berarti bahwa KAP itu mengklaim bahwa tidak ada kontrak yang tersirat maupun tersurat. Kemudian yang kedua yaitu ada pelaksanaan kerja tanpa kelalaian. Maksudnya bagaimana? Jadi kantor akuntan publik ini sudah menyatakan bahwa audit itu telah dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan. Jadi meskipun ada kecurangan yang tidak terdeteksi, auditor itu tidak akan bertanggung jawab karena proses audit telah dilakukan dengan benar. Nah, kemudian yang ketiga itu ada kelalaian kontribusi. Pembelaan atas kelalaian kontribusi ini terjadi ketika auditor menyatakan bahwa tindakan klien sendiri yang mengakibatkan kerugian atau mengganggu pelaksanaan audit sedemikian rupa sehingga menghalangi auditor untuk menemukan penyebab kerugian tersebut. Dan yang terakhir ada ketiadaan hubungan timbal balik. Maksudnya bagaimana? Nah, agar berhasil dalam suatu tindakan terhadap auditor, klien itu harus mampu menunjukkan bahwa terdapat hubungan sebab akibat yang erat antara kegagalan auditor dalam mengikuti standar audit dan kegagalan dan kerugian yang didapat. Seperti itu. Next. Nah, selain ada kewajiban terhadap klien, di sini kita akan membahas mengenai kewajiban terhadap pihak ketiga. Yang pertama ada doktrin ultra mares. Menurut doktrin ini, auditor hanya dapat bertanggung jawab kepada pihak ketiga jika ada hubungan kontraktual langsung atau privity of contract. Atau jika pihak ketiga tersebut adalah pihak yang diketahui oleh auditor dan menjadi tujuan laporan audit tersebut. Doktrin ini bermaksud untuk melindungi auditor dari jumlah tuntutan hukum yang tidak terbatas dan tidak terduga dari pihak ketiga, yang mungkin bisa menghambat pekerjaan audit secara keseluruhan. Kemudian yang kedua yaitu ada foreseen users. Foreseen users ini merujuk kepada individu atau entitas yang menurut perkiraan seorang auditor kemungkinan akan menggunakan laporan audit untuk membuat keputusan penting. Mereka dapat meliputi investor, kemudian kreditur, atau pihak lain yang bergantung pada informasi keuangan yang telah diaudit. Next. Baik, selanjutnya pada saat ini kita akan membahas mengenai tanggapan profesional atas kewajiban hukum. Nah, untuk mengurangi resiko hukum, AICPA dan profesi secara keseluruhan dapat melakukan banyak hal, antara lain yang pertama yaitu meningkatkan perlindungan hukum terhadap litigasi yang tidak menguntungkan, kemudian ada meningkatkan kualitas audit untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan mendidik pengguna atas batasan audit. Nah, ada beberapa aktivitas khusus lainnya. Yang pertama yaitu melakukan riset
Nah, studi ini dilakukan untuk menentukan cara yang lebih efisien untuk menyelesaikan tugas-tugas seperti mengidentifikasi kesalahan atau penipuan yang dilakukan oleh manajemen atau karyawan, dan menyampaikan hasil kepada pengguna laporan dan memastikan bahwa auditor tetap independen. Kemudian yang kedua yaitu menetapkan dan memperbarui standar agar sesuai dengan kebutuhan audit yang selalu berkembang. Pernyataan mereka itu harus dipublikasikan mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat dan kemunculan teknologi baru berdasarkan pengalaman dan penelitian. Kemudian selanjutnya ada menetapkan persyaratan untuk melindungi auditor. Nah, ini tuh dapat dibantu oleh AICPA dengan membuat pedoman yang diikuti oleh anggota terkemuka. Dan pedoman ini tuh juga harus selaras dengan upaya untuk memenuhi kebutuhan si klien. Kemudian ada menetapkan persyaratan untuk penilaian sejawat dan melakukan pemeriksaan berkala terhadap cara kerja dan prosedur perusahaan. Nah, ini merupakan salah satu metode untuk mendidik anggota dan mengidentifikasi KAP yang tidak memenuhi standar profesional. Kemudian ada melawan tuntutan hukum yang kurang berdasar dan juga memberikan edukasi kepada para investor dan para pengguna laporan keuangan dengan tujuan agar para investor dan pengguna ini tahu mengenai opini auditor dan wawasan yang diberikan, serta karakteristik dari pekerjaan auditor. Kemudian yang terakhir, juga menjatuhkan sanksi kepada anggota karena hasil kerja yang tidak memadai sebagai salah satu bentuk tanggung jawab profesi dalam mengawasi anggotanya sendiri. Next. Terima kasih, sekian presentasi review materi dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.